Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Harisma Widya dengan NIM 2002036116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan arah kiblat. Happy watching! Dalam ilmu falak, kiblat adalah arah terdekat menuju Ka'bah melalui grid circle pada waktu mengerjakan ibadah sholat. Ka'bah atau Baitullah adalah sebuah bangunan suci yang merupakan pusat berbagai peribadatan kaum muslimin yang terletak di kota Mekah. Masalah kiblat adalah masalah arah. Arah Ka'bah ditentukan dari setiap titik atau tempat di permukaan bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Oleh sebab itu, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan yang dimaksudkan untuk mengetahui ke arah mana Ka'bah di Mekah itu dilihat, sehingga semua gerakan orang yang sedang melakukan sholat selalu berimpit dengan arah yang menuju Ka'bah. Cara menentukan arah kiblat pada periode awal adalah menggunakan miqyas atau tongkat istiwa. Cara ini memanfaatkan bayangan matahari sebelum dan setelah zawal atas tongkat istiwa untuk menentukan arah barat dan timur sejati. Ini berpedoman pada bayangan dari ujung tongkat yang jatuh pada lingkaran yang titik pusatnya adalah tongkat istiwa tadi. Setelah ditentukan arah barat dan timur sejati, untuk menentukan arah kiblat digunakan rubuk mujayyab sebagai alat bantu untuk mengukur koordinat arah kiblat. Hukum menghadap arah kiblat. Menghadap arah kiblat merupakan salah satu syarat sahnya sholat yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Salah satunya dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 150 yang artinya, "Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku saja, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 150. Secara umum, posisi negara Indonesia terhadap Ka'bah adalah kira-kira 112 derajat arah barat laut. Meski ketetapan perkiraan mengenai posisi Ka'bah ini masih diperdebatkan, salah satu cara tradisional untuk mengetahui arah kiblat adalah dengan memanfaatkan bantuan bayangan matahari. Semua empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat salah satu merupakan syarat sahnya sholat. Bagi mazhab Syafi'i telah menambah dan menetapkan 3 kaidah yang bisa digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat, yaitu 1. Menghadap kiblat yakin, 2. Menghadap kiblat perkiraan, 3. Menghadap kiblat ijtihad. Teknik atau kaidah penentuan arah kiblat. Yang pertama, hisab arah kiblat koordinat posisi geografis. Setiap lokasi di permukaan bumi ditentukan oleh 2 bilangan yang menunjukkan koordinat atau posisinya. Koordinat posisi ini masing-masing disebut latitude atau lintang dan longitude atau bujur. Kemudian yang kedua, hisab arah kiblat ilmu ukur segitiga bola. Ilmu ukur segitiga bola atau disebut juga dengan istilah trigonometri bola adalah ilmu ukur sudut bidang datar yang diaplikasikan pada permukaan berbentuk bola, yaitu bumi yang kita tempati. Ilmu ini pertama kali dikembangkan oleh para ilmuwan muslim dari Jazirah Arab seperti Al-Batani dan Al-Hawarizmi, yang terus berkembang hingga kini menjadi sebuah ilmu yang mendapat julukan geodesi. Selanjutnya, kaidah arah kiblat tradisional ada beberapa macam. Yang pertama, istiwa a'zam atau matahari istiwa di atas Ka'bah. Yang kedua, menggunakan rasi bintang atau konstelasi. Dan yang ketiga, kaidah matahari terbenam. Kemudian, kaidah penentuan arah kiblat modern. Yang pertama, menggunakan kompas. Kedua, menggunakan teodolit. Dan yang ketiga, kaidah posisi matahari pada azimut kiblat. Dan yang terakhir, permasalahan penentuan arah kiblat di Indonesia. Terdapat beberapa faktor penyebab sehingga arah kiblat dianggap tidak penting. Selain itu, sering terjadinya konflik berkaitan isu pengukuran arah kiblat yang benar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada kepedulian.
Yang kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, ketiadaan peralatan modern untuk melakukan pengukuran. Baiklah teman-teman semua, demikian tadi sedikit penjelasan mengenai penentuan arah kiblat. Saya Nanda Harisma Widya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Jangan lupa like, comment, and share, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.